menerima bahwa saya bersalah, saya tidak ada kebenaran selain Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kebenaran saya, yang memperbaharui hati saya, memperbaharui niat saya, memperbaharui akhirnya hidup saya, tindakan saya. Jadi dosa itu kita sudah ketahui sifatnya tidak yang kelihatan, ya. Sifatnya yang tidak dosa itu bukan sifatnya yang kelihatan, tapi sifatnya yang tidak kelihatan. Dari niat saja itu sudah dosa. Makanya Tuhan harus menjadi benar di dalam kita, menjadi pembenar dalam hidup kita, menyucikan kita dari dalam, menguasai kita dari dalam. Begitu. Nah, nanti di dalam Tuhan Yesus Kristus baru Allah bisa menerima keberadaan kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia tinggal dulu bersama dengan kita manusia. Dia terangkat ke surga, dan oleh Roh Kudus, Roh Kristus itu sendiri, dia tinggal di dalam kita, mengambil alih hidup kita, menerima kita sepenuhnya. Dia tahu Allah lewat pribadi Yesus, anak Allah, dia anak manusia, menjadi satu di dalam dia. Dikatakan dia anak Allah, dia anak manusia. Dia mewakili dua belah pihak yang tidak bisa bertemu di dalam perjanjian lama. Dua belah pihak yang sulit untuk bertemu. Itu dia wakili. Ini pribadi yang super sebenarnya. Ketika saya mendapati ini, kita semua mendapati ini, kita akan benar-benar luar biasa ini pribadi Tuhan Yesus. Dia mewakili Allah untuk menerima manusia, dan dia mewakili manusia untuk menerima Allah. Sebab dalam konsep perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus, manusia pun, jangankan Allah ya, jangankan Allah saja yang masih terbatas untuk menerima manusia, manusia pun demikian, sulit untuk menerima Allah. Konsepnya manusia pada saat itu untuk menerima Allah, dalam hal ini bangsa Israel, ya Allah harus memberkati selalu, ya, dan mereka minta puyuh, kasih. Akhirnya mereka bosan, minta roti mana dikasih, tetap bosan juga. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, tetap jatuh dalam penyembahan berhala. Karena konsep Tuhannya masih lahiriah. Tuhan berarti dia yang memenuhi kebutuhan jasmani saya. Nah, Salomo dalam kitab Amsal mengatakan bahwa pemenuhan jasmani itu tidak akan memuaskan, tidak akan sampai pada tahap pemuasan. Ingin terus. Nah, pemuasan hanya bisa terjadi secara rohani. Nah, yang manusia minta dari Tuhan materi terus, jasmani terus pada masa itu. Nah, Tuhan akhirnya menyadari akan hal itu. Tuhan tahu akan hal itu harus terrealisasi dalam Yesus. Jadi dalam Tuhan Yesus, dia mau memenuhi sesuatu yang tidak bisa dipenuhi pada masa perjanjian lama, pada hubungan manusia dengan Allah yang lalu. Itu harus bisa terpenuhi dalam Yesus. Dia penuhi sisi rohaninya, baharui dulu sisi rohaninya. Carilah dahulu kerajaan Allah, dan maka yang lain akan ditambahkan kepada kamu. Dia penuhi dulu itu. Jadi ketika manusia merasa terpuaskan, sejalan, rohaninya terpuaskan, dia akan belajar menerima keadaan-keadaannya secara jasmani. Seperti ini keadaan saya yang saat ini, harus menerima keadaan-keadaannya secara jasmani, menerima dan menikmati, karena yang paling utama adalah keselamatan kekal sisi rohani kita. Tidak ada yang kita bawa pulang selain kita kepada dia. Amin. Jadi rekan-rekan sekalian, biarlah lewat pembelajaran yang singkat ini, kita akan lihat nanti kalau bisa ada video kedua, nanti kita bisa menikmati bahwa pendidikan Kristen yang sesungguhnya yang kita nikmati bersama adalah hanya bisa kita nikmati dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana dia tinggal di dalam kita secara pribadi, mengambil alih hidup kita. Kita menyerahkan, Tuhan, saya serahkan hidup saya semakin hari ke dalam Kau. Jadilah Tuhan di dalam saya, semakin hari menjadi Tuhan di dalam saya, di dalam saya.
inside. Jadi Tuhan atas hidup saya, dalam hidup saya, dalam diri saya. Sehingga untuk selebihnya kita akan semakin menikmati Dia dalam segala hal. Apalagi di masa-masa seperti ini, masa-masa di mana tampaknya penggenapan tentang masa akhir sudah semakin nyata. Kita mungkin akan diperhadapkan dengan hal-hal yang sifatnya sangat mendesak. Pertanyaan-pertanyaan, misalnya pertanyaan yang sangat urgent untuk keimanan kita. Mau pasang atau tidak? Ya, teman-teman sudah paham maksud saya. Itu membutuhkan kedekatan dengan Tuhan, membutuhkan kedekatan. Dari hubungan kedekatan ini akan memunculkan keyakinan iman untuk apa yang bisa kita lakukan, untuk apa yang akan kita lakukan gitu. Kita mengambil satu solusi atau satu langkah menghadapi sesuatu yang memang tidak akan bisa kita menghadapi. Taruhlah satu hal ini saya katakan misalnya tembok di depannya. Untuk menghadapi tembok tersebut atau untuk menghadapi ancaman tersebut, kita perlu langkah, ya kan? Kita untuk memilih langkah tersebut dan melakukannya butuh keyakinan memang. Karena ada banyak orang, dia sudah mengambil keputusan tapi belum yakin. Dia sudah melakukan pun masih belum yakin. Karena konsep ketuhanan masih ambiar. Konsep ketuhanan pondasinya belum kuat sebenarnya. Melayani sih melayani, bermujizat, tapi konsep ketuhanan harus pondasinya dari dalam. Dia masuk dari dalam, dia kuasai, dia rubah batinia kita. Dia harus kuasai dari batinia kita. Nah, itu akan menguatkan kita, menguatkan pola pikir, iman, perasaan, dan pikiran kita. Itu dikuatkan hingga kita bisa yakin dengan langkah yang kita lakukan. Kenapa yakin? Karena kita tahu Dia sudah sejalan dengan langkah itu. Apa yang kita ambil itu Dia, apa yang Dia ambil itu kita. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Pendidikan Kristen yang Tuhan Yesus inginkan, yang Tuhan Yesus katakan di kitab Yohanes itu. Kalau teman-teman boleh baca satu kitab Yohanes itu, tidak lama sih, baca 1 bulan pun boleh kelar. Kita baca sehari 2 pasal atau sehari 1 pasal, saya rasa selesai itu. Karena kan tidak sampai 30 pasal kitab Yohanes. Bisa lihat sebentar ya. 1 hari coba baca 1 pasal. Semua kitab itu penting. Tapi kalau kita mau belajar tentang konsep ketuhanan di Kristen, tentang bagaimana kesatuan ketuhanan di Kristen, bahwa Allah itu satu di dalam kita, Dia tinggal dalam kita, Yesus itu harus menyatu dengan kita, Dia di dalam aku di dalam kamu di dalam Dia. Itu harus kitab Yohanes. Yohanes itu ada, mohon maaf saya 21 pasal, 21 hari selesai baca. Saya tugaskan buat mahasiswa ambil waktu 1 hari 1 pasal. Di luar dari tugas-tugas survei lainnya, coba baca Yohanes 1 hari 1 pasal dan lihat bagaimana penjabaran Yohanes itu dia sifatnya ke arah pribadi. Nah, kalau Matius, Lukas, dan Markus dia sifatnya cerita kejadian-kejadian yang Tuhan Yesus lakukan. Sedikit tentang firman, sedikit tentang pengajarannya. Tapi kalau Yohanes full pengajaran, memang full sekali dengan pengajarannya Tuhan Yesus tentang hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan Allah dalam Yesus, Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Itu kitab Yohanes. Bagaimana kesatuan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dalam Yesus secara sosial itu diikat. Yesus ini jadi satu pengikat dalam satu hubungan. Demikian. Jadi penjabaran selanjutnya dari pendidikan agama Kristen ini ada karakter dan sifat peserta didik secara umum. Kita sedikit juga mendapat wawasan tentang 4 karakter utama menurut pandang ini
Jadi pendidikan agama Kristen ini dikaji secara alkitabiah, tapi ada juga secara mengambil secara sekuler. Para pendapat-pendapat pakar-pakar sekuler diambil, lalu diberikan tinjauan secara alkitabiah, pakar-pakar secara alkitabiah. Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan tinggi, kita harus mengambil dari segala sesuatu, harus mengambil dari sekulernya, dari rohaninya, baru kita perbandingkan, baru kita bawa dalam iman kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita sertakan Roh Kudus, itu yang utama, untuk kita bisa menilai, untuk Dia yang mengajari kita secara pribadi. Pendidikan yang sesungguhnya adalah Kristus di dalam kita, Dia yang mengajari kita secara pribadi. Saya media, buku media, video itu media, semuanya media. Gembala, jemaat. Bahkan kalau kita mau bilang pendidikan sudah mencakup seluruh ranah hidup kita, maka keluarga kita media, teman kita media, mereka media Allah untuk mendidik kita, ya. Roh Kudus menjadi media yang utama, Allah yang di dalam kita. Ketika Dia jadi media, semua ini jadi media untuk membuat kita terdidik di dalam Dia. Bisa paham ya? Jadi kita ini ada penjabaran tentang sifat-sifat manusia secara umum juga, sanguinis, melankolis, koleris, flegmatis. Nanti saya bagikan PDF-nya pada teman-teman. Baru di tahap akhir juga ada tujuan-tujuan dari pendidikan agama Kristen. Baru landasan hukumnya di Indonesia, ada pasal-pasal dan undang-undang yang memberikan ruang dan memberikan dan menjamin hak bagi pendidikan agama Kristen itu berlaku di Indonesia dalam secara formal di sekolah-sekolah, ya, secara formal. Ada juga pandangan-pandangan dari Martin Luther, John Calvin. Nah, saya coba review sedikit ya. Baru ada pendidikan Kristen yang berkaca dari pendidikan Yahudi, ya. Pendidikan Yahudi ya sifatnya perjanjian lama, PL. Kita hanya berkaca, bukan meniru. Ya, kita hanya melihat, berkaca maksudnya melihat bagaimana mereka, seperti apa mereka, apa baik buruknya, dan mengapa mereka gagal menemukan Yesus. Yesus datang, mereka menolak Dia karena mereka konsepnya dari dulu jasmani. Mereka tidak sanggup melihat ketuhanan secara rohani dalam pribadi si tukang kayu, dalam pribadi yang mereka sebut si tukang kayu. Wah, tukang kayu ini orang Nazaret, kami tahu dia siapa, dia bukan Mesias, dia bukan Tuhan. Karena pandangannya jasmani terus. Tuhan itu harus datang sebagai raja, sebagai penguasa, sebagai orang yang secara dunia itu penuh kemuliaan. Nah, kita tahu bersama pada penggenapan akhir zaman nanti, di mana antikristus datang mengakui diri sebagai Mesias, dia datang dengan penuh kemewahan, kemuliaan, dan penuh kegemilangan, menguasai dunia dalam satu tatanan pemerintahannya. Nah, inilah pribadi yang ditunggu-tunggu bangsa Israel. Dia mengakui diri sebagai Mesias, langsung dipercaya. Itu sudah dibuatkan dalam Alkitab. Syukur kita orang-orang percaya yang sudah bersama Tuhan Yesus, kita semakin dibawa oleh Roh Kudus untuk menerima ketuhanannya secara rohani. Puas dengan Dia tidak secara jasmani melulu. Karena kalau manusia puas dengan Tuhan secara jasmani, mohon maaf teman-teman, konsep ketuhanannya masih dunia, konsep ketuhanannya masih sekuler. Kenapa kok tetap mereka bisa beribadah, mereka diberkati? Iya, Tuhan penuh kasih karunia. Tapi yang ruginya bukan Tuhan, yang ruginya kita. Kalau saya menyembah Tuhan, berhubungan Tuhan, ya, berhubungan dengan Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, sifatnya cuma materi terus, jasmania terus, saya yang rugi. Sampai kapan saya puas? Sampai kapan saya menikmati kerajaan Allah yang sesungguhnya? Karena ingat, sedikit teman, iblis ketika dia jatuh ke dalam dosa pemberontakan, itu bukan di tempat lain. Dia dalam posisi sebagai pemimpin atau leader, worship leadernya Allah. Dia sebagai malaikat yang paling cantiknya Allah, paling indah, paling menawan. Dia ingin berontak, dia ingin menyamai Allah,
itu bukan di mana-mana, itu terjadi di surga. Itu terjadi di surga. Dan Tuhan mengalahkan dia bersama Mikael, ya. Tuhan menugaskan Mikael, dia dijatuhkan ke bumi karena pemberontakannya tersebut. Jadi kalau pandangan kita tentang Tuhan sifatnya hanya materi terus, emas, surga itu emas, yang memuaskan kita bukan emasnya, pribadi Tuhannya. Kita kalau cuma karena emas, kita akan bosan. Hari-hari lihat emas terus, hari-hari lihat emas, siang dan malam, tidak ada waktu, dikatakan firman Allah. Kerja kita memuji menyembah Dia. Kalau kita tidak dilatih dari saat ini untuk puas dengan Dia secara rohani, Allah tidak ingin kesalahan yang sama dilakukan oleh Lucifer itu terjadi lagi, gitu. Makanya Dia melatih kita secara rohani. Nah, ini sebenarnya pembebasan sebenarnya. Bagaimana Dia yang kita nikmati di surga, bukan surganya, ya. Nah, ini konsep yang salah memang. Di kalangan Kristen masih banyak yang nampaknya memiliki konsep seperti dunia. Kalau kenikmatan tentang Tuhan itu dinilai dari surganya, bukan lebih pada pribadi Tuhannya. Konsep Kristen, konsep Tuhan Yesus, yang dinikmati itu hubungan dengan Dia, hubungan dengan Bapa, hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Tuhan yang dinikmati di sini dan di sana, bukan ruang, bukan tempatnya, bukan materinya. Materi hanya mengikuti, begitu. Mau dimanapun, yang penting Tuhannya, begitu. Itulah surga. Mau dimanapun, kita menikmati Dia, kita menikmati surga. Malahan ada yang memang kemungkinan terlalu ekstrim. Bahkan sampai di neraka pun ini ekstrim, ya. Saya tidak mengajarkan demikian. Sampai saya dimanapun asal Tuhan yang bersama saya, itu saya rasa surga. Ekstrim. Saya tidak mengajarkan demikian. Tapi saya meyakini yang memuaskan kita memang bukan tempat, bukan waktu, tapi Dia pribadi, Tuhan itu sendiri. Dia harus jadi Tuhan atas hidup kita. Kalau Dia jadi Tuhan atas hidup kita, segalanya, Dia Tuhan atas segalanya, maka segalanya itu ringan, karena Dia sudah jadi Tuhan atas hidup kita. Nah, kalau konsep dunia, konsep yang kebanyakan berjalan kan, jadi Tuhan atas masalah saya, Tuhan tolong masalah saya ini, Tuhan tolong yang saya inginkan ini, Tuhan tolong. Dia jadi Tuhan di luar, Tuhan. Dia harus jadi Tuhan di dalam. Sehingga ketika jadi Tuhan di dalam, mau apapun yang terjadi, masalah apapun atau godaan, cobaan, masalah, goncangan ini itu udah habis. Karena Dia Tuhan di dalam kita. Itu tidak mempengaruhi kita lagi, mental spiritual. Pengaruh awal mungkin ada, ya, reaksi awal, tapi seperti itu, saya mau Paulus katakan, hai maut di mana sengatmu. Nah, itu di Roma 7 atau Roma 7 ya, atau Roma 8 ya, Roma 8. Hai maut di mana sengatmu, saya buka ayatnya. Terakhir kita buka ya. Kita diajarkan Tuhan secara pribadi, Dia jadi Tuhan hidup kita. Karena dosa itu kalau dikalahkan dari dalam, dosa itu kan ada di dalam manusia, bukan pada perbuatannya, pada niat di dalam manusia itu yang dikalahkan. Karena Roh Kudus harus tinggal dalam kita, Tuhan itu tinggal di dalam kita, mengambil, merusak itu dosa, menghabisi itu dosa di dalam kita. Hukumnya, baca Roma 7, teman-teman saya tugaskan untuk baca kitab Roma juga, Roma 7:8 itu sangat penting sekali. Itu dasar bagaimana awal orang menerima Tuhan. Seluruh firman ini dasar sebenarnya, tapi ada pembahasan yang secara langsung mungkin. Roma 7 itu tentang hukum Taurat, Roma 8 hidup oleh Roh.
Ya, ayat 14, Roma 8:14, itu semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, roh dosa yang perbudakan, kita tidak terima lagi itu yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Roma 8 ayat, ini ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain pun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini penggenapan yang luar biasa mengenai pemulihan hubungan dengan Allah, di mana Dia jadi Tuhan atas hidup kita. Nah, ada lagi yang bisa memisahkan. Bahkan baca ini semua dia tulis, ini sudah menyangkup semua bahwa ada sesuatu pun, kuasa di atas, kuasa di bawah pun tidak bisa memisahkan kita dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia menjadi Tuhan di dalam kita. Saya mau cari ayat yang berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Itu jadi ketika kita menerima Dia menjadi Tuhan atas hidup kita, tergenapilah ayat tersebut. Hai maut, di manakah sengatmu? Dalam arti dampak dari situasi lingkungan yang seolah-olah menyerang kita, merugikan kita, itu memang ada dampaknya. Cuma maut, sengatnya hilang, begitu. Sama seperti yang Tuhan Yesus alami ketika Dia menderita dihukum cambuk dan salib. Di Taman Eden ada saling tolak belakang antara Dia mau menerima pengorbanan yang harus dilakukan itu dengan kedagingannya yang menolak. Tetapi ketika Dia berani menerima, biarlah cawan ini lalu daripada aku, tapi Dia katakan biar kehendak-mu yang jadi, Dia menerima. Meskipun daging berat menolak karena takut, sakit memang, tapi Dia menerima, rohnya menerima, Dia ungkapkan, Dia menerima, bahkan sampai berpeluh darah. Nah, ketika Dia menerima, Dia jalani itu penderitaan dicambuk, sampai penderitaan jasmani Dia jalani itu, penderitaan perasaan juga, perasa dikhianati dan sebagainya, secara emosional ya, penderitaan mental dan spiritual dia alami. Tapi ngengatnya hilang, mautnya hilang, sengatnya hilang. Kenapa saya berani katakan sengatnya hilang? Dia ngampuni. Tuhan ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sengatnya hilang. Sengat mau bilang apa ya, kuasanya untuk nyakitin itu hilang gitu. Nyakitin fisik iya, kita tersakiti ya, perasaan juga sakit iya, tersakiti, tapi yang membuat kita jadi berdosa itu hilang. Itu yang sangat menyakiti manusia sebenarnya. Jadi cubit ini ya sakit memang, dilukai perasaan batin maupun fisik memang terluka, sakit, tapi ngengatnya hilang, mautnya hilang. Maksudnya yang membuat kita jadi berdosa itu hilang gitu. Saya mencari itu ayat itu di Wahyu sih ada, cuma saya tahu kitab Roma dia tulis tentang tergenapinya mengenai hai maut, di manakah sengatmu. Nah, ini ada keyakinan iman ayat 31 ya, Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, sebab Dia yang telah mengasihi kita. Ayat lanjutannya sudah saya bacakan tadi. Ini maknanya sangat dalam sekali ya, tentang berarti itu kita buka di kitab Wahyu. Wahyu. Pakarnya para pendak. Atau nanti saya searching saja di Alkitab Android saya, itu lebih gampang searchingnya, dan saya akan bagikan di link video ini ya, akan saya posting di YouTube dan saya bagikan juga di grup WA ya, tentang hai maut di manakah sengatmu. Itu yang Paulus katakan ketika dia mengalami kepenuhan Kristus di dalam pribadinya, begitu. Kepenuhan Kristus itu tidak harus sudah sempurna atau bagaimana, tidak. Itu berjalan berkelanjutan. Titik awalnya yang harus kita lewati, memberikan diri kita, tahta kita, diri kita yang paling dalam ini harus kita serahkan kepada Dia. Dia yang harus berada di situ, menguasai itu. Kehilangan diri kita, kehilangan kehendak kita, kehilangan kemauan kita sendiri, Dia harus ambil alih itu. Bukan untuk menjajah kita. Memang kedengarannya seperti aduh sakit, ini diri saya, ini wilayah saya. No, you harus kasih supaya you bebas, supaya kita bebas. Demikian. Sebentar, siapa tahu sebelum Oke, daripada berlama-lama dengan videonya, saya akan bagikan sebentar saja. Oke. Selesai video ini saya searching ayatnya dan saya bagikan. Kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu hidup dan tinggal di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Shalom. Berdoa sebelum mengawali video ini maupun setelah video ini. Berdoa mengawali hari-hari kita, mengawali hidup kita bersama Tuhan. Pendidikan Kristen itu bukan hanya secara formal. Kalau kita menikmati itu secara luas di dalam diri kita, kita menikmati dalam segala hal yang secara formal itu gampang. Amin.